saat ini saya akan melakukan ziarah di makam Kadilangu dan nanti kita sambung lagi ke makam Kanjeng Sultan Raden Patah di Masjid Agung Demak. Dan semoga perjalanan ini diberikan keselamatan dan yang terpenting lagi dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi keniatan baik kita, cita-cita baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk warga Desa Kunir yang saya pimpin. Semoga diberikan keberkahan semuanya, kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selengkapnya silakan mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sahabat Romli semuanya. Kembali bertemu di Romli DJ Official. Dan malam hari ini saya berada di Masjid Kadilangu Demak. Tepatnya nanti kita akan mengadakan ziarah ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun sebelum kita masuk dan kita berziarah, kita akan tanya-tanya dulu terkait dengan keberadaan Masjid Sunan Kalijaga ini yang berada di Kadilangu. Di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Muhammad Ali Sotikin yang akan sedikit memberikan gambaran seperti apa Masjid Kadilangu ini dan bagaimana sejarah awalnya terkait dengan Masjid Kadilangu ini. Selamat malam Pak Ali. Ya, selamat malam. Mohon untuk bisa dijelaskan sedikit terkait dengan Masjid Kadilangu ini dan seperti apa sejarahnya berdirinya Masjid Kadilangu di Kota Wali Demak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal ini tempat beliau bermukim. Bertempat tinggalnya. Tempat tinggal di sini. Yeah. Jadi di sini banyak ada itu tempat pertapaan, ada untuk apa itu pensucian,
Pensucian apa dia maksudnya? Yaitu termasuk sumur Jolotundo. Oh itu ya. Terus ada itu Karawitan. Karawitan juga di sini ya? Ada. Terus ada itu dulu ada tempat kayak apa pemandian. Di mana ini posisinya kalau pemandian? Di sebelah timur. Oh di Tempat pintu keluar, pintu keluar. masuk tadi ya? Nah, pintu masuk. Oh, iya, iya. Terus ini beliau ini bermukim di sini terus membangun masjid sama rumah. Berarti domisilinya Domisili beliau di sini. Kanjeng Sunan Kalijaga itu di sini Di aslinya. sini. Iya. Karena di sini dulu beliau bersiar agama untuk mensiarkan apa umat, untuk menata umat, makanya beliau bertempat bermukim di sini. Iya, iya. Dan keberadaan masjid ini sama kerajaan Demak itu beda. Jadi antara Masjid Agung Demak dengan Masjid Sunan Kalijaga ini berbeda. Berbeda. Jadi kalau di sini untuk apa untuk syiar beliau, kalau di kerajaan Demak untuk pembuatan kerajaan, untuk wilayah. Oh, untuk wilayah. Wilayah. Dan apa yang menjadi kekuatan tersendiri di Masjid Sunan Kalijaga ini, Mas Arif? Dulu sebelum masjid dibangun itu ada pohon yang besar Tepatnya di mana ini? di depan imaman. Oh, berarti di belakang sana, Ya, di di depan mana-mana Imaman nih? itu ada tuh pohon besar, itu pertanda ciri-ciri beliau setiap berada itu ada pohon ringin. Oh, gitu. Jadi kalau ada pohon ringin berarti beliau pernah singgah Singgah di situ. di situ. Nah, setiap persinggahan beliau mati ditandai dengan pohon beringin. Oh, berarti di wilayah kita di Desa Kunir, Kecamatan Demak itu dulu ada ringin Beringin. juga ya? Iya, Kalau tidak salah di mana dulu itu? di makam Di makam ada Kunir Mbah Lor. Yai Buri Ya. atau di Mbah Oh Kunir Buri Lor? ada, Oh, Kunir iya. Lor ada. Mungkin saja beliau juga pernah singgah di sana, Pernah muka-muka ya. singgah. Terus gimana Mas Ali? Di apa persinggahan itu di depan masjid itu dulunya angker. Gitu. Makanya beliau bermukim untuk bertapa, bermunajah untuk apa itu sebagai tempat beliau ritual dulu sebelum membangun. Oh gitu. Jadi selain makam beliau, di dalam juga ada tempat pertapaan beliau. Setiap kali beliau mau minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bertapa dulu. Jadi pertapaan beliau ini berarti beliau sudah jadi wali ya? Sudah jadi wali. Sudah jadi wali. Jadi nanti kita akan melihat pertapaan dari beliau seperti apa dan apa saja yang ada di dalam masjid Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Dan nanti apakah bisa kita ambil gambar dari sumur Jolotundo itu biar lengkap apa yang kita sajikan malam ini. Jadi para pemirsa ini khususnya yang belum tahu terkait dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, yang hanya sekedar tahu Kanjeng Sunan Kalijaga itu di Kadilangun Demak, kita sekaligus sedikit banyak mengerti bahwa selain makam dari beliau ini juga ada tempat pertapaan, ada tempat mensucikan diri dan tempat kediaman beliau. Seperti itu Pak Ali ya. Iya. Dan Jadi mari beliau punya sumur dua. sumur dua. Ya, yang satu Jolotundo, yang satu Panguripan. Yang di Rang Panguripan itu? Itu di Sekaten. Oh, lah, yang di dalam itu ada orang kalau keluar dari makam pada minum itu sumur apa? Itu sumur Panguripan. Oh, sumur penguripan juga. Oke. Oke, terima kasih Pak Ali. Dan mari teman-teman kita akan melihat secara langsung di dalamnya seperti apa. Dan ikuti saya. Nanti juga teman-teman siap ya ambil gambar di sumur Jolotundo. Biar pengalaman kita ini kita bagikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Ikuti kami.
tempat ini mungkin banyak orang yang tidak tahu atau belum tahu terkait dengan tempat ini. Jadi ini adalah tempat pertapaan dari beliau di kawasan Madbaroh dari Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri. Seperti apa Pak Ali itu? Ya, dari dulu beliau bertafakur di sini Ya. untuk mendirikan suatu kerajaan. Beliau bertafakur bagaimana suatu kerajaan itu bisa menjadi simbol ketentraman, simbol untuk kemaslahatan, simbol untuk kemakmuran. Jadi beliau bertafakur di sini. Terus sama beliau Kanjeng Sunan Ampel sama Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri. Jadi untuk membentuk suatu wilayah atau susunan bagaimana bentuk nanti kerajaan akan dibangun. Nah kan beliau bertafakur di sini untuk kalau orang Jawa itu namanya Topo Broto. Nah, Topo Broto. Jadi makanya tempat ini tempat bersejarah, belum ada banyak yang tahu kalau beliau itu pertapaannya di sini. Jadi bukan untuk jadi wali, tapi untuk membangun sejarah Kerajaan Demak. Untuk membangun sejarah Kerajaan Demak. berdirinya Ya, Kerajaan Demak. Nah, kalau yang kita tahu kan masyarakat umum tahu kan Kanjeng Sunan Kalijaga ini pertapanya di pinggir kali. Pinggir kali, iya. Agar ada tempat lain yang lebih bersejarah. Bersejarah. Itu seperti itu. Dan kira-kira di sini apa yang mau kita lakukan untuk kita sendiri malam ini? Kalau di tempat ini beliau dulu untuk membangun itu kan untuk mewujudkan suatu kerajaan itu dia baca ayat kursi untuk tujuan masyarakat biar makmur adil. Beliau membaca surat tasbih untuk ketentraman dan kesejahteraan. Beliau membaca surat Yasin. Jadi ada tiga hal itu yang beliau dilakukan di sini. Dan ini sebaiknya yang kita lakukan ini apa untuk kebaikan kita semuanya. Nah, ya sesuai beliau dulu. Jadi kita baca surat ayat kursi, Terus Yasin dan tasbih. Nanti ini yang kita lakukan dengan harapan apa yang kita niati yang baik, hajat yang baik ini dapat menjadi Allah SWT, dapat wasilah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Saat ini saya berada di depan pintu masuk dari Sumur Jolotundo yang sudah saya sebutkan tadi. Namun kita lihat di sini kuncinan, terkunci alias tidak boleh masuk. Mungkin ada jam-jam tertentu mungkin Pak Ali? Iya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dari 8 sampai jam 5 sore? Iya. Oh, berarti kalau malam? Kalau malam, kalau izin sama beliau, ahli warisnya. Oh, harus izin dulu. Izin sama ahli warisnya. Berarti sudah ada perbedaan peraturan. Karena dulu sebelum saya jadi kepala desa itu, saya sering kali mandi di sini untuk diruqyah, ditusi. Setiap jam 1 malam ada lebih dari 11 kali saya dimandiin di sini. Ben tobat, ben ora mabuk meneh. Alhamdulillah ini sudah nggak mabuk, apalagi di sini malam ini nggak mabuk sama sekali. Jadi mohon maaf teman-teman tidak bisa melihat Sumur Jolotundo, namun percayalah di sini adalah tempat beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, dan berikut ada Sumur Jolotundonya yang kata Pak Ustadz tadi dibuka mulai dari jam 8 pagi. Jam 5 sore tutup. Jam 5 sore sudah ditutup. Jadi sabar saantawis ngoten nggih.
datang sendiri. Kalau penasaran pengen mandi sekalian nggak apa-apa. Khususnya yang suka mabuk-mabuk itu, mandi di sini pasti akan hilang mabuknya setelah mandi. Kita pamit dulu.